Seperti yang kita ketahui di akhir season 1, Hanli berhasil membuat Wang Chan terluka terkena racun api hijau dan membuatnya melarikan diri. Kemudian Hanli mencari Nonamo dan berhasil menemukannya. Tapi karena dia nggak bisa membawanya, jadi dia terpaksa meninggalkannya dengan rombongan yang akan menuju kota raja. Setelah itu, Hanli menuju ke lembah Huanfeng. Dalam perjalanan, dia dihadang oleh Lu Tianmeng dari Sekte Gunung Binatang Roh dan Xuanle dari Sekte Bulan Bertopeng. Mereka menunjukkan medali perintah Aliansi 7 Sekte dan meminta Hanli untuk ikut dengan tim mereka sesuai perintah. Nona Chen yang juga bergabung dalam tim mereka datang menyapa Hanli. Pada suatu malam, Hanli dan timnya menyerang tambang batu roh milik Benteng Yan yang dijaga oleh pasukan Jalan Iblis. Di bawah instruksi Xuanle, mereka berpencar melumpuhkan sisa-sisa musuh selagi mereka belum mengaktifkan formasi 4 iblis. Hanli membereskan musuh sekaligus pemimpinnya tanpa kesulitan berarti. Yang lain juga sepertinya nggak mengalami masalah dan bergabung dengan Hanli. Lu Tianmeng, Xuanle dan beberapa anak buahnya memeriksa tambang dan menemukan gudang yang berisi batu roh yang sangat banyak. Penemuan itu membuat mereka sangat senang. Lu Tianmeng pun memuji Xuanle. Karena keberhasilan misi ini, semua berkat rencananya untuk melakukan serangan sebelum Jalan Iblis menempatkan pasukan yang lebih besar dan mengaktifkan formasi. Dengan ini, keluarga Yan pasti akan mengalami kerugian besar. Tapi Xuanle bilang, dia bisa memikirkan rencana ini semua berkat Hanli. Walaupun Hanli masih berada di pembangunan fondasi tahap awal, tapi gerakannya sangat teratur dan efisien, dan itu benar-benar membuatnya terkejut. Dilihat dari kemampuannya, Xuanle menduga kemungkinan besar Hanli adalah murid rahasia yang baru diterima oleh seorang tetua. Lu Tianmeng juga berpikir begitu, tapi menurutnya Hanli hanyalah orang bodoh. Dia yang bertarung, tapi membiarkan orang lain yang mendapatkan keuntungan. Orang bodoh dengan kemampuan seperti itu lebih baik dijadikan murid elit pemindahan sekte di bawah perintah mereka berdua. Xuanle sependapat dan mereka pun mulai memikirkan cara bagaimana memindahkan batu roh yang sangat banyak ini secepat mungkin. Sementara di luar tambang, Hanli merasa heran. Walaupun udah lama berada di tambang, kenapa mereka belum mengaktifkan formasi pertahanan, bahkan gak mendirikan pos penjagaan? Dia merasa mereka terlalu ceroboh. Saat itu Nona Chen menemui Hanli. Dia udah mendengar tentang peristiwa di Benteng Yan dan sangat bersyukur Hanli baik-baik aja. Dia juga sangat kagum dengan kemampuan Hanli yang semakin hebat. Hanli hanya tersenyum dan bilang kalau dia hanya beruntung. Kemudian dia menanyakan rencana selanjutnya. Tapi Nona Chen juga nggak tahu. Kedua senior yang memimpin hanya bilang untuk mengambil alih tambang dan nggak mengatakan apa-apa lagi. Hanli merasa aneh dengan misi ini dan minta Nona Chen untuk berhati-hati. Setelah itu dia pamitan untuk patroli dan meninggalkan tugas untuk memeriksa formasi pertahanan kepada Nona Chen. Saat itu seorang murid melapor kepada Nona Chen bahwa medan pertarungan hampir selesai dibersihkan dan menanyakan rencana selanjutnya. Sementara Hanli yang sedang patroli berpikir
kalau tinggal di sini bukanlah keputusan yang baik, karena jalan iblis bisa mengejarnya kapan aja. Jadi dia harus memikirkan cara untuk pergi. Saat melihat sebuah lorong, Hanli agak penasaran lorong itu akan menuju kemana. Tapi dia nggak terlalu memikirkannya dan melanjutkan patroli. Sementara itu, Wang Chan dan pasukannya menuju ke suatu tempat untuk melaksanakan tugas dari ayahnya, yang juga ketua sekte roh hantu. Zhongwu si pengkhianat sekaligus tangan kanan Wang Chan tentunya juga ikut. Dia memuji strategi Wang Chan yang bisa dengan mudah menjatuhkan kastil keluarga Yan. Dengan kehebatan Wang Chan, dia yakin 7 sekte pasti bisa dihancurkan dalam sekejap. Mendengar pujian itu, Wang Chan malah marah. Gara-gara Zhongwu nggak becus, insiden di kastil Yan sampai terjadi. Karena hal itu, ketua sekte mengirimnya ke garis belakang untuk membersihkan medan pertarungan sekaligus mencari lebih banyak pengalaman. Mengingat itu semua, membuat Wang Chan sangat marah kepada Hanli yang dia kira bernama Li Feiyu dan bertekad untuk membunuhnya. Zhongwu terkejut saat mengetahui Wang Chan terluka parah. Wang Chan pun memberitahu Zhongwu kalau dia terluka terkena racun naga hitam dari tanah terlarang dan bertanya apakah saat ujian darah dan api tanah terlarang ada seseorang bernama Li Feiyu dari lembah Huanfeng. Tapi Zhongwu nggak tahu nama itu dan menenangkan Wang Chan kalau itu hanyalah masalah mudah. Saat mengalahkan lembah Huanfeng, tinggal bunuh aja semuanya. Mendengar itu, kemarahan Wang Chan sedikit mereda dan menanyakan hasil penyelidikan Zhongwu terhadap beberapa perusuh kecil. Zhongwu pun berkata, walaupun belum ada informasi apapun tentang para perusuh, tapi menurut para pengintai yang dia sebar, sekitar 500 mil di barat daya ada tambang yang belum diterapkan formasi pelindung. Merasa jarak itu cuma 1 hari perjalanan, Wang Chan memutuskan untuk memeriksa tambang tersebut. Nggak jauh dari area tambang, Hanli berburu jiwa kadal gurun untuk boneka mekaniknya. Dengan teknik penahan jiwa, dia memasukkan jiwa kadal ke boneka mekanik buatannya. Walaupun untuk lebih maksimal, masih membutuhkan beberapa perbaikan lagi. Setelah memadatkan jiwa-jiwa yang telah dimasukkan dengan teknik pemadatan jiwa, boneka mekaniknya siap digunakan. Dengan beberapa boneka kadal mekanik miliknya, dia akan bisa menghadapi kultivator pembangunan fondasi tahap menengah. Dan nggak perlu takut kalau bertemu lagi dengan Wang Chan. Tiba-tiba, area di sekitarnya bergetar. Hanli pun segera menggunakan perasaan spiritualnya untuk memeriksa. Dia kaget saat menemukan pasukan jalan iblis menuju ke arah tambang, dan segera mengirimkan tanda bahaya, membuat orang-orang yang berada di tambang sangat terkejut. Nona Chen sebagai senior yang memimpin, segera memerintahkan para murid untuk mengaktifkan 4 formasi pembunuh. Sesaat kemudian, Hanli tiba. Dia memberitahu Nona Chen yang bertanya tentang tanda barusan, bahwa pasukan jalan iblis mendekat kurang dari 5 mil. Mendengar itu, Nona Chen memerintahkan para murid untuk menaruh batu roh ke dalam formasi, dan mengaktifkan 4 mata formasi. Kemudian dia meminta Hanli untuk mencari Lu Tianmeng dan Xuanlei dan minta mereka untuk membantu. Tapi Hanli nggak langsung pergi. Dia memberi saran kepada Nona Chen, dalam situasi kritis lebih baik jangan terlalu mengandalkan orang lain. Jika merasa nggak kuat bertahan, Hanli minta Nona Chen untuk mundur ke dalam tambang dan menyelamatkan hidup sendiri. Kemudian dia memberi jimat yang mungkin berguna di saat kritis dan pergi mencari Lu Tianmeng dan Xuanlei. Hanli berharap Nona Chen dan yang lain bisa bertahan. Sementara Lu Tianmeng, Xuanlei dan anak buahnya masih sibuk memasukkan batu roh ke dalam kantong penyimpanan. Saat itu seorang murid memberitahu Lu Tianmeng tentang sinyal bahaya kedatangan jalan iblis. Murid lain yang mendengar itu panik, tapi Lu Tianmeng memerintahkan mereka untuk melanjutkan memindahkan batu roh. Tapi sebenarnya Lu Tianmeng juga merasa khawatir. Jika pasukan utama jalan iblis yang datang, maka formasi pertahanan nggak akan bisa bertahan. Karena itu, proses memindahkan batu roh harus dipercepat.
Untuk menghindari kecurigaan orang-orang dengan ketidakhadiran mereka, mereka masing-masing menyuruh satu orangnya untuk membawa 2 kotak batu roh ke depan dan mengisi formasi. Mereka sepakat membagi 2 batu roh dan pergi menuju gudang lainnya. Wang Can dan pasukannya akhirnya tiba di tambang. Dia kaget melihat formasi 4 pembunuh telah aktif dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi. Menurut dugaannya, Han Li bersembunyi di tambang itu. Han Li yang merasakan getaran langsung mengeluarkan 2 bonekanya untuk membantu mencari 2 seniornya. Melihat formasi musuh cukup kuat, Zhong Wu takut waktu akan terbuang dan membuat marah ketua sekte karena terlambat ke tujuan. Mendengar itu, Wang Can memerintahkan anak buahnya menghentikan serangan dan menyiapkan api iblis matahari azure. Zhong Wu sangat terkejut dan minta tuan mudanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya menggunakan api iblis matahari azure yang sangat berharga. Tapi Wang Can gak peduli dan tetap pada keputusannya. Praktisi atau kultivator api iblis pun mulai menyiapkan api iblis matahari azure. Murid-murid 7 sekte mengira musuh nggak mampu menghancurkan 4 formasi pembunuh dan menyerah. Tapi Nona Chen merasa ada sesuatu yang salah. Sesaat kemudian, dia melihat api iblis matahari azure yang dia tahu sangat kuat menuju ke arah formasi dan segera memerintahkan para murid untuk bersiap menerima serangan. Nona Chen segera memerintahkan semuanya untuk mendekat padanya dan memusatkan kekuatan pada satu titik yang diserang api iblis. Karena serangan seperti itu nggak akan bertahan lama. Setelah sekian lama nggak melihat Lu Tianmeng dan Xuan Le, Nona Chen akhirnya bertanya kepada kedua murid mereka. Jawaban kedua murid itu yang bilang kalau guru mereka sedang memindahkan batu roh, membuat Nona Chen sadar bahwa mereka berdua meninggalkan yang lain. Karena itu, dia pikir nggak ada gunanya terus bertahan di sini. Lu Tianmeng dan Xuan Le yang menuju ke gudang, sadar kalau formasi nggak akan lama bertahan. Sementara Han Li yang merasa curiga, dengan diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka. Akhirnya, Nona Chen memerintahkan semuanya untuk mundur. Sementara dia menahan formasi. Setelah semua orang mundur, dia juga segera mundur. Setelah 5 kali api iblis dilepaskan, formasi musuh belum juga hancur. Zhong Wu merasa khawatir kultivator api iblis nggak bisa lagi bertahan, dan minta Wang Can untuk menghentikan serangan. Tapi Wang Can yang sangat dendam kepada Han Li nggak peduli, dan memerintahkan untuk melanjutkan serangan. Api iblis pun kembali diluncurkan. Akibatnya, kultivator api iblis mulai berjatuhan kehabisan tenaga. Tapi serangan terakhir itu berhasil menghancurkan formasi. Melihat itu, Wang Can memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membunuh semua yang ada di dalam tambang. Sementara Nona Chen dan yang lain melarikan diri ke dalam tambang. Setelah menghancurkan pintu masuk tambang, dia menyuruh murid-murid untuk lari ke dalam tambang. Dengan marah, Wang Can memerintahkan Zhong Wu untuk mencari Han Li. Nona Chen dan para murid yang dalam pelarian menyusuri tambang. Tapi dia bingung jalan itu akan menuju kemana. Sementara para murid merasa senang karena bisa lolos dari maut, Nona Chen merasakan firasat buruk. Walaupun seharusnya nggak ada yang salah.
Sungwu melapor kepada Wang Chan kalau terowongan di tambang berkelok-kelok dan juga banyak jebakan. Jadi kemungkinan besar musuh udah lari jauh. Untuk menemukan mereka, pasti akan memakan waktu yang lama. Tapi Wang Chan yang sangat dendam kepada Han Li nggak menyerah. Dia mengeluarkan jimat pengguncang bumi. Sebenarnya Sungwu nggak setuju. Karena dengan menggunakan jimat pengguncang bumi, maka tambang akan rata dan semua kekayaan akan sirna. Tapi Wang Chan nggak peduli dan mengaktifkan jimat pengguncang bumi. Guncangan dahsyat membuat orang yang berada di dalam tambang terkejut. Jalan iblis menggunakan jimat pengguncang bumi. Masing-masing segera mengaktifkan pelindung. Begitu juga Han Li berusaha menyelamatkan dirinya. Melihat tambang hancur, Wang Chan pun tertawa-tawa. Sungwu yang memimpin pencarian merasa bingung gak juga menemukan mayat Han Li. Dia mencoba bertanya kepada salah seorang anak buahnya. Tapi anak buahnya juga nggak menemukan mayat dengan ciri-ciri yang disebutkan Sungwu. Saat itu, anak buah Sungwu memberitahu tentang gudang batu roh. Dengan gembira, Sungwu pun memberitahu Wang Chan tentang gudang batu roh yang ditemukan anak buahnya. Dengan hasil ini, Wang Chan pasti akan mendapat pujian dari ketua sekte. Wang Chan sangat senang dan memerintahkan Sungwu untuk memindahkan batu roh itu sambil terus mencari Han Li. Sementara Han Li yang berhasil selamat segera mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan segera menggunakan perasaan spiritualnya untuk memeriksa. Rupanya itu adalah Lu Tianmeng, Xuanlei dan anak buahnya. Walaupun berhasil selamat, tapi mereka bingung jalan yang mereka telusuri entah menuju kemana. Lu Tianmeng berpesan kepada anak buahnya agar merahasiakan semua yang terjadi hari ini jika mereka berhasil keluar. Tanpa mereka sadari, Han Li mengamati dan mendengar semua percakapan mereka. Tapi dengan 2 orang di akhir pembangunan fondasi dan 2 di akhir pemurnian Qi, dia merasa mereka terlalu kuat. Untuk saat ini, yang terbaik adalah menghindari mereka. Tapi sialnya, sedikit suara membuat Xuanlei menyadari kehadirannya. Terpaksa, Han Li menyebutkan namanya dan pura-pura sedang mencari Xuanlei. Mengetahui bahwa itu Han Li, Lu Tianmeng tertawa dan menyuruhnya keluar. Han Li pun keluar dan menyapa mereka. Xuanlei bertanya apakah Han Li melihat orang lain. Han Li pun menjawab, setelah terjadi guncangan, dia langsung lari dan gak melihat siapapun. Tapi dia punya teknik khusus lembah Wanfeng untuk menemukan yang lain. Jadi dia akan mencari Nona Chen dan pamitan. Tapi mereka menahan Han Li pergi dan mengajaknya ikut bersama mereka. Karena dengan bepergian bersama, maka akan lebih aman. Dalam hati Han Li mengeluh, justru ikut mereka sama sekali nggak aman. Tapi dia nggak bisa menolak dan terpaksa ikut dengan mereka. Han Li yakin, begitu jalan keluar ditemukan, mereka pasti akan membunuhnya. Jadi dia harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Saat menyusuri lorong, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Lu Tianmeng langsung melepaskan sihirnya dan minta semua orang mengikutinya. Han Li pun mengikuti mereka dan mengeluarkan jimat untuk berjaga-jaga.